Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nizal, NIM 180030066. Pada mata kuliah pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan membuat video mengenai pembelajaran anak ADHD kelas 4 berdasarkan RPP tematik kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Di sini saya dibantu oleh adik-adik saya yang bernama Dita dan Dinda. Di sini Dita sebagai anak normal seperti biasanya dan Dinda sebagai anak ADHD. Baiklah, saya akan memulai video mengenai pembelajaran sesuai RPP tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Sebelum pelajaran dimulai, kita kan biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, siapa yang akan memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya? Saya, Bu. Ya, Mbak Dinda. Baik, silakan semuanya berdiri. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk melakukan hasil wawancara yang telah kita buat tersebut menjadi laporan dan pemanfaatan sumber daya alam dan manfaat dari peduli terhadap sumber daya alam di lingkungan. Baiklah, di sini Ibu akan melihatkan contoh mewawancara. Apakah kemarin Dita dan Dinda sudah melakukan wawancara seperti ini? Coba lihat ya, sini Ibu buka. Pertama itu, apakah kemarin sudah mengucapkan salam kepada yang akan diwawancara? Sudah, Bu. Sudah. Apakah mencatatnya? Sudah ada. Bagus. Melakukan dengan sopan santun, mengucapkan salam, menanyakan dengan baik. Apakah kemarin sudah begitu? Sudah. Sudah sesuai dengan video ini kan? Ya, bagus. Perhatikan video ini ya. Nah, kemarin sudah melakukan seperti ini kan? Nah, baik. Baiklah, kita akan lanjutkan mengenai cara menulis laporan wawancara. Nah, untuk itu, di sini Ibu akan membuat laporan bagaimana bentuk laporan yang akan kita buat nanti di pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah anak-anak bisa melihatnya? Bisa, Bu. Oke. Laporan wawancara tersebut terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini menuliskan alasan wawancara. Dinda, baik-baik dulu ya Dinda. Iya, Bu. Nah, bagus. Nah, alasan wawancara ini seperti kemarin kan sudah melakukan wawancara. Sudah? Iya, Bu. Sudah. Ke siapa? Ke masyarakat yang ada di sekeliling rumah? Iya, Bu. Ya, bagus. Bagaimana? Apakah kalian sudah menanyakan pertanyaan yang sudah kita susun minggu lalu? Sudah, Bu. Sudah, bagus.
Nah, sekarang kita membuat laporan wawancaranya. Yang pertama itu apa? Latar belakang. Ya, bagus. Latar belakang itu adalah alasan mengapa kita melakukan wawancara. Nah, contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Maka anak-anak nanti buat di laporannya sesuai dengan alasan. Apa alasannya? Itu sebagai alasannya itu tugas, ya kan? Ya, yang kedua itu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Apa maksudnya, tujuannya? Tujuannya itu adalah menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kita tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Nah, jadi buat tujuannya seperti itu. Jelas? Coba catat di tempat masing-masing. Dinda catat, Dita catat sesuai seperti ibu. Laporan wawancara terdiri dari apa tadi? Pertama, Latar belakang. yang kedua, Maksud dan tujuan. ya bagus. Lanjut. Oke lah, yang ketiga. Yang ketiga itu topik wawancara. Nah, topik wawancara di sini maksudnya Dinda dan Dita kan kemarin tentang tumbuhan dan hewan di sekitar rumah kita. Jelaskan tumbuhan apa, hewan apa. Nah, jelaskan nanti di laporannya masing-masing. Baik. Oke, waktu dan tempat kegiatan. Ibu tanya ke Dita, waktu Dita wawancara kapan? Kemarin Bu, Kemarin siang tempat kegiatan, tempat melakukan wawancaranya di mana kemarin Dita? di rumah Bu Siska Bu. Rumah Bu Siska. Dita mewawancarai tentang Tentang hewan burung kakak tua. hewan langka. Bagus. Kalau Dinda waktunya kapan? Kemarin sore Bu, Sore. Tempat mewawancaranya di mana? Kak Feli Bu. Rumah Kak Feli. Apa yang Dinda wawancara? Tumbuhan langka Bu, Tumbuhan langka mengenai kantong semar. kantong semar. Bagus. Jadi besok itu wawancara ini dilaksanakan pada jadi dibuat di laporannya titik 2, waktunya kapan, hari tanggalnya kapan, tempatnya di mana. Oke? Semuanya itu harus detail. Yang kelima laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara. Nah, menuliskan siapa narasumbernya, pewawancara dan hasil wawancaranya apa. Contoh narasumbernya seperti Dita tadi, Ibu Siska. Pewawancara siapa? Dita. Hasil wawancaranya apa? Pada hari Sabtu, Dita datang ke rumah Ibu Siska menanyakan mengenai hewan langka. Buatkan secara detail di laporan hasil wawancaranya. Setelah itu kita buat yang keenam itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini semuanya menuliskan kesimpulan dari atas sampai bawah. Bagaimana kegiatan wawancara yang Dinda lakukan sampai selesai mewawancarai Ibu Siska dan Kakak Feli. Nah, apakah semuanya paham mengenai format menulis laporan wawancara? Paham Bu. Paham, baiklah. Silakan tulis laporan wawancara ini supaya minggu depan tinggal mengumpulkannya kepada Ibu. Sudah? Semuanya buka buku subtema 3 mengenai Ayo Cintai Lingkungan. Coba baca halaman 55. Baca dulu, nanti akan kita tanya jawaban. Saya baca Bu. Boleh. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar.
Caranya, sampah dan karang itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jaja? Sudah? Ya, Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh teks mengenai cerita melakukan wawancara. Nah, di sini kita melanjutkan bahasa Indonesia ini kan kita sudah tahu mengenai laporan wawancara. Semuanya itu buat saja di rumah untuk minggu depan. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke pelajaran IPA, yaitu peduli terhadap lingkungan. Coba lihat. Nah, coba amati gambar berikut dan beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan tanaman atau hewan yang terawat. Nah, coba checklist sama Dita dan Dita, oke? Gak apa-apa, checklist saja di buku tersebut. Yang mana terawat, yang mana yang tidak terawat. Yang terawat di checklist ya. Sudah. Kan sudah dilihat tadi. Jadi bagaimana ciri-ciri dari yang terawat dan tidak terawat? Dari yang tidak terawat, siapa yang tahu? Dita, lanjut. Boleh Dita? Kalau yang terawat dari tumbuhan tadi. Bagus. Coba lagi lanjutannya. Ya Dinda. Yang kalau yang terawat subur, segar, Bu. Ya, kalau yang bagi hewan yang tidak terawat bagaimana? Kurus. Kurus, betul. Kalau untuk tumbuhan yang tidak terawat, layu, seperti yang Dita katakan. Bagus. Itu adalah ciri-ciri hewan yang tidak terawat dan terawat. Nah, di sini kita lanjutkan ke sebentar. Untuk mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga melestarikan lingkungan. Nah, mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas. Jadi jangan buang-buang kertas yang ada pada buku kita. Jangan untuk buat kapal-kapal, pesawat, kurangi dulu, oke? Setelah itu merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Ada nggak merawat tumbuhan dan hewan di rumah? Ada. Seperti apa? Menyiramnya. Baiklah, Ibu ingatkan lagi untuk laporan wawancara itu dibuat secara rapi, karena itu termasuk penilaian yang cukup akan Ibu masukkan ke dalam nilai. Dan untuk melihat tumbuhan dan hewan tadi, kita itu harus wajib mencintai dan merawat tumbuhan dan hewan di lingkungan dimanapun kita berada. Yang seperti yang digambar tadi, ada hewan yang kurus, ada tumbuhan yang layu, maka kita harus merawat tumbuhan dan mencintainya. Oke, paham? Nah, Ibu sekarang mau nanya, pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, Latar belakang. tidak. Yang pertama itu mengenai laporan, membuat laporan wawancara. Itu apa aja? Latar Belakang, maksud dan tujuan. Dinda, cepat. Apa? Tadi kita membahas tentang apa saja? Nggak tahu. Nah, coba lihat. Tadi kita membahas mengenai laporan wawancara. Apa aja tadi? Latar belakang, Ya, bagus. maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Ya, betul. Dinda, tolong fokus dalam pembelajaran ya. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang hewan dan tumbuhan yang terawat dan Tidak terawat. ya, betul. Tadi apa lagi? Mencintai lingkungan. Nah, seperti apa, Dita? Seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, Ya, boleh. merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah, Ya, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak mematikan
tujuan. Ya, bagus. Nah, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti Dinda di rumah itu menyiram bunga, menyiram tumbuhan yang ada di rumah, memberi makan hewan yang ada di sekitar rumah kita. Paham ya? Kita harus mengaplikasikannya, tidak hanya untuk dipelajari saja. Paham? Nah, selanjutnya kesimpulannya pada hari ini kita harus mencintai lingkungan, baik itu dimanapun kita berada, kita harus mencintainya, merawatnya. Mengenai ayo cintai lingkungan di subtema 3 ini, pembelajaran 1. Untuk PR kalian harus membuatnya secara rapi agar ibu nilai dengan baik. Nah, untuk kelas kita pada hari ini kita selesai dan kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Hati-hati pulangnya. Sekian video pembelajaran saya berdasarkan RPP tematik untuk anak ADHD kelas 4 berdasarkan tema 3 subtema 3 pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.